Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Maulana Hafid, nomor urut 8 dari kelas 11 Mendel. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PKN, yaitu mempresentasikan bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Yuk simak materinya. Yang pertama, apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi ada dua. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu keputusan yang ditetapkan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi ada 3. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi ada 2. Yang pertama, sistem presidensial, dan yang kedua, sistem parlementer. Berdasarkan hubungan antar alat negara, demokrasi ada 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, sistem parlementer. Yang ketiga, sistem pemisahan kekuasaan. Dan yang keempat, sistem referendum dengan inisiatif rakyat. Yang ketiga, apa Sokoguru Demokrasi Universal? Sokoguru Demokrasi Universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis, dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Selanjutnya, yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila lebih unggul karena mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya hanya mementingkan kepentingan demokrasi sendiri-sendiri. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurangi sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Yang terakhir, nomor 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, dalam kehidupan bernegara, demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecenderungan dan pengaruh kepada dan dari pihak manapun. 4. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. Yang kelima, meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakannya kekuasaan itu diatur undang-undang. Yang keenam, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Yang ketujuh, melaksanakan kebebasan dalam masyarakat dan negara, tetapi kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. 9. Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah terbatas. Yang terakhir, negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Nah, itulah tadi presentasi saya pada materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.